Shalom saudaraku, salam sejahtera dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam program Renungan Pagi mengawali hari bersama Kristus. Puji Tuhan saudara, hari ini kita akan menikmati kabar baik yaitu firman Kristus yang saya ambil dari Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Mari kita baca bersama-sama. Dikatakan demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku, pagi hari ini pertama yang ingin saya sampaikan bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang sangat diberkati, orang-orang yang terpanggil dan orang-orang yang terpilih sesuai dengan rencana Tuhan. Apa rencana Tuhan dalam hidup kita? Rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya bukanlah rencana kegagalan dan juga bukan rencana keburukan, apalagi rancangan sakit penyakit. Di dalam Yesus Kristus, rancangannya tidak demikian saudara. Kenapa? Karena Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketika Dia tergantung di kayu salib, Alkitab berkata dalam Yesaya 53, dalam nubuatan itu berkata bahwa penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Bukankah itu hal yang luar biasa? Rencana Tuhan untuk saudara. Kita kembali ke ayat ini, saudara berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Hari-hari ini kita sedang melihat satu situasi keadaan yang tidak menyenangkan, tidak nyaman buat kita. Karena kita sedang dibayang-bayangi oleh sakit penyakit yang luar biasa oleh sebab dari virus corona ini, saudara. Sudah banyak orang yang sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Dan ketika kita melihat ini, kita sedang melihat sesuatu fenomena terjadi di mana-mana, di seluruh dunia, termasuk di negeri kita. Kita sepertinya sedang melihat ada satu kejadian yang besar dan memang ini sangat besar. Tapi pertanyaannya, apakah wabah sakit penyakit ini adalah dari Tuhan? Sangat disayangkan beberapa orang Kristen berkata bahwa Tuhan sengaja mendatangkan sakit penyakit supaya banyak orang bertobat dan mencari Tuhan. Satu poin orang datang bertobat dan mencari Tuhan itu, amin saudara. Tetapi poin sebelumnya yaitu kalau Tuhan penyebab sakit penyakit, saya yakin tidak demikian. Roma 8 ayat 1 berkata bahwa semua yang ada di dalam Kristus tidak ada di bawah penghukuman. Saudara dan saya ada di dalam Yesus Kristus. Kita mesti menyadari, memahami bahwa Yesus Kristus yang kita sembah bukanlah Yesus Kristus yang mendatangkan malapetaka, musibah, sakit penyakit. Ya saudara, tidak. Yohanes 10 ayat 10 berkata, iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bukankah ini satu hal yang luar biasa saudara? Iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan manusia. Demikian juga sakit penyakit ini bukan pekerjaan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan sakit penyakit, apalagi bagi anak-anaknya. Jadi ketika kita menghadapi situasi ini, dan kita mengaitkan dengan apa yang Tuhan sedang lakukan, ayat ini sudah tepat berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saudara mesti pahami kalimat ini tidak sedang mengatakan bahwa Tuhanlah penyebab sakit penyakit. Bukan itu maksudnya. Tetapi ketika ada sakit penyakit, ada malapetaka, ada kejadian-kejadian yang kita tidak harapkan terjadi, satu hal yang luar biasa, Tuhan ada di sana. Tuhan ada untuk saudara dan saya. Ketika iblis datang merancangkan hal yang buruk, kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit untuk kita, saudara harus percaya bahwa
pada saat yang sama Tuhan kita hadir untuk datang memberikan pertolongan, untuk datang memberikan kekuatan, untuk datang memberikan penghiburan, untuk datang memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Itu yang saya percayai. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Saya mau tegaskan demikian, saudara, bahwa bagaimana mungkin Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang sudah berkorban di kayu salib, dan Alkitab berkata bahwa Dia menanggung segala sakit penyakit kita. Bagaimana mungkin Tuhan yang sama, pribadi yang sama, yang menyembuhkan, yang memberikan kesehatan, tetapi pribadi yang sama memberikan sakit penyakit untuk kita? Tidak bisa masuk di dalam logika kita, saudara. Berarti Tuhan bukan penyebab sakit penyakit. Dosalah yang menyebabkan kerusakan dan sakit penyakit. Dan iblis ada di balik semuanya itu. Saudaraku di dalam Tuhan, mari pada pagi hari ini kita hanya melihat kebaikan Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah situasi yang sulit ini, percayalah, Allahku, Elohimku, Tuhanku di dalam Yesus Kristus mendatangkan kebaikan di tengah-tengah situasi ini. Dan Allahku atau Tuhanku bukan sumber dari segala malapetaka ini. Sehingga kita bisa terus memandang kepada Tuhan dan bersyukur kepadanya. Kita memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa, yang begitu baik dan mengasihi kita. Jadi sekali lagi, yang pertama, saudara yakinkan bahwa saudara adalah pribadi-pribadi yang ada di dalam panggilan dan pilihan Tuhan, umat yang dikasihi. Dan yang kedua, kejadian, situasi, sakit penyakit, wabah yang sedang melanda dunia ini dengan luar biasa bukan dari Tuhan. Yang ketiga, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia hadir di tengah-tengah kejadian ini, dan Dia memberikan kekuatan, dan Dia memberikan penghiburan. Rancangannya bukan rancangan kegagalan dan kecelakaan, tapi rancangannya adalah damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan harapan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh diingatkan kembali oleh renungan pagi melalui firman Kristus pagi ini, bahwa Tuhan kami di dalam Yesus Kristus bukanlah Tuhan yang datang memberikan malapetaka, sakit penyakit bagi kami, tetapi justru Tuhan kami hadir untuk memberikan kesembuhan, dan memberikan kelepasan, untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan penghiburan, untuk memberkati kehidupan kami. Kalaupun ada di antara saudara-saudara kami yang sedang mengalami situasi-situasi yang buruk ini, keadaan-keadaan yang buruk ini, atau ada di antara saudara kami yang sakit pagi hari ini, kami berdoa, kami percaya tangan Tuhan boleh menjamah saudara-saudara kami ini. Oleh bilur-bilur Yesus, kami mengalami kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas, karena rancangan-Mu adalah rancangan yang mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami terima semua kebenaran ini menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Tetap semangat saudara, dan tetap percaya Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.